Shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasihani Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Kamis pagi tanggal 20 Agustus 2026. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yelita Kondoy dari GPIB Arena Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang tenang. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Kita akan membaca Alkitab yang berjudul Orang yang buta sejak lahirnya. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang berjudul Orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia menyatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta ini, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita akan membaca renungan pagi
yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 12 yang berjudul Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ayat emasnya terambil dari ayat 3b. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam Dia. Saat ada musibah, kita bertanya, dosa siapa ini? Ketika melihat kecelakaan lalu lintas, bukannya segera menolong korban, kita sibuk berdebat. Apakah pengemudinya kurang berdoa atau sedang kena sial? Kita lebih suka menghakimi penyebab daripada berpartisipasi dalam pemulihan. Pola pikir sempit ini terkadang merembes ke dalam kehidupan berorganisasi di gereja. Dulu muncul anggapan bahwa ketua umum Majelis Sinode GPIB harus berasal dari etnis tertentu, seperti Ambon atau Manado, seolah-olah kepemimpinan Tuhan dibatasi oleh asal-usul suku. Namun realitas hari ini membuktikan sebaliknya. Ketua umum kita berasal dari suku Jawa. Berani pekerjaan Allah tidak dapat dikurung dalam kriteria manusia. Allah bekerja melampaui pikiran manusia. Kita sering seperti orang Farisi yang memiliki penglihatan tajam terhadap kesalahan orang lain, tetapi buta terhadap kasih Allah yang sedang bekerja. Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak Dia mengerti, tetapi menuntut ketaatan. Orang buta ini diperintahkan untuk pergi ke Siloam. Ia tidak berdebat. Ia berjalan dengan mata penuh lumpur, meraba-raba jalan, dan mungkin menertawakan orang. Mantan orang buta itu menjawab dengan jujur, "Aku tidak tahu." Ia tidak tahu di mana Yesus berada, tetapi ia tahu satu hal, ia sudah dijamah olehnya. Dunia tidak butuh orang yang merasa tahu segalanya, tetapi butuh orang yang bersedia berkata, "Aku sudah melihat terangnya." Dalam kesulitan tanyakan apa yang Tuhan mau nyatakan. Tidak perlu tahu semuanya, cukup ceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Mungkin karir atau usaha kita sedang diolesi lumpur, kotor, gelap, dan tidak masuk akal. Namun ingatlah, lumpur itu mata orang buta adalah persiapan menuju penglihatan yang luar biasa. Opa Oma, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tak putus-putusnya kami berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari. Kami berdoa untuk rekan-rekan PKLU agar diberi kesehatan dan sukacita. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dalam semua programnya pelaksanaan Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan dan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah